Jadi ini punya kita di markas 52, yang ini di markas 50. No problem. خليهم جوا. هذا كله سنة. كله سنة. انا بقول له خليهم جوا، وقت ما توصل الباصات خرجوا. باصات هتيجي الساعة 12، هو ليش مخليهم برا؟ Jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El Leila Official, hari ini kita akan membahas satu berita penting. Petugas haji 2026 akan dilatih bahasa Arab agar kejadian tahun lalu tidak terulang. Pertanyaannya, apakah ini solusi sungguhan atau hanya perbaikan kosmetik? Sebelum kita lanjut, subscribe dulu El Leila Official. Karena di channel ini, kita membahas haji pakai data, logika, dan nurani, bukan sekadar seremonial. Sahabat semua, pemerintah menyatakan, petugas haji 2026 akan menjalani diklat lebih panjang, materi lebih lengkap, latihan fisik lebih intensif, dan yang paling disorot, pelatihan bahasa Arab. Narasinya jelas, agar kejadian tahun lalu tak terulang. Kalimat ini penting, karena ini bukan sekadar program baru, ini pengakuan bahwa ada kegagalan di masa lalu. Lalu, kegagalan apa yang dimaksud? Kita semua masih ingat, jamaah terlantar, bus tak datang, koordinasi amburadul. Petugas sering tak berdaya di hadapan otoritas Saudi. Dan salah satu masalah paling krusial adalah komunikasi. Di Tanah Suci, semua keputusan lapangan pakai bahasa Arab. Petugas Saudi tidak diwajibkan bisa bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Inggris pun sering tidak efektif. Jadi kalau petugas Indonesia tidak bisa bahasa Arab, secara fungsional mereka lumpuh. Sahabat semua, mari kita jujur. Selama bertahun-tahun, bahasa Arab dianggap nilai tambah. Bukan kompetensi wajib. Rekrutmen petugas lebih banyak berbasis administrasi, senioritas, formalitas. Akibatnya, petugas gagap lapangan, tidak berani negosiasi, tidak mampu menjelaskan posisi jamaah Indonesia. Dan yang menanggung akibatnya siapa? Lagi-lagi jamaah. Sahabat semua, diklat diperpanjang. Secara konsep, ini langkah benar. Tapi pertanyaan kritisnya, apakah ada standar kelulusan bahasa Arab? Apakah petugas diuji simulasi konflik nyata? Atau sekadar duduk di kelas, absen, dapat sertifikat? Kalau jawabannya hanya administratif, maka diklat panjang sama dengan pemborosan waktu dan anggaran. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Kalau pemerintah serius, maka yang pertama adalah bahasa Arab harus jadi syarat mutlak, bukan pelengkap. Kemudian yang kedua, harus ada tes lisan, simulasi lapangan, standar minimal komunikasi aktif. Dan yang ketiga, petugas yang gagal. Jangan diloloskan, bukan dimaafkan. Karena ini bukan soal gengsi petugas, ini soal keselamatan dan martabat jamaah Indonesia. Sahabat semua, melatih bahasa Arab bukan terobosan, tapi koreksi terhadap kesalahan lama. Pertanyaannya sekarang, apakah koreksi ini akan dijalankan sungguh-sungguh atau hanya untuk meredam kritik publik? Sahabat semua, ada satu isu sensitif, tapi tidak bisa terus dihindari. Fenomena petugas yang nebeng haji. Yang dimaksud nebeng haji di sini bukan tuduhan pribadi, tapi pola sistemik, yaitu petugas yang lolos seleksi administratif, tapi tidak siap kerja lapangan, minim bahasa Arab, minim stamina, minim fungsi teknis. Akibatnya, mereka lebih sibuk mengurus dirinya sendiri daripada menjadi solusi bagi jamaah. Dalam kondisi krisis, mereka tidak bisa komunikasi, tidak berani ambil keputusan, tidak punya daya tawar. Secara praktik, kehadirannya tidak menambah nilai, bahkan kadang jadi beban tim. Sahabat semua, kenapa pelatihan bahasa Arab sangat penting? Karena ini bisa menjadi filter alami. Petugas yang serius melayani akan lolos. Petugas yang hanya ingin kesempatan berhaji gratis akan tersingkir. Kalau bahasa Arab dijadikan formalitas, petugas nebeng tetap lolos.
Tapi kalau dijadikan syarat keras, petugas nebeng otomatis gugur. Disinilah niat kebijakan diuji. El Leila Official akan terus mengawal. Karena ibadah haji terlalu mahal dan terlalu sakral untuk dikelola dengan cara asal-asalan. Kalau menurut sahabat semua, jamaah harus dilindungi, petugas harus profesional, dan haji harus dikelola dengan serius. Like, subscribe, dan bagikan video ini. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.